Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pagi, Ibu. Ibu. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siti ya, silahkan. Oh iya, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Iya, bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Baik, Sehat? Ibu Guru. Baik Ibu Guru. Baik, Bu. Sehat. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk ya? Mulai Ibu. Oh iya, masih Iya, sakit. masih sakit Bu. Oh iya, kita doakan semoga Mola cepat sehat ya. Untuk yang lainnya ada semua ya ini ya. Ada Ibu. Nanti ada Mira. Ada, Bu. Iya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi gejala sosial ya, atau kita di situ membahas tentang pengertian sosiologi. Siapa yang masih ingat pengertian sosiologi? Apa ya? Ilmu yang Ilmu tentang pelajaran Pelajaran masyarakat. masyarakat Bu. siapa tadi yang bisa menjawab ya tadi ya? Saya Bu Guru. Bareng-bareng ini jawabnya. Oh iya, Suyanti bisa menjawab. Nah, itu apa? Itu berarti tandanya kalian tadi malam itu sudah belajar, sudah mempersiapkan. Kenapa? Karena orang yang mempersiapkan pembelajaran untuk hari ini adalah orang-orang yang sudah siap untuk masa depan. Itu perlu kalian ingat. Jadi, sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa untuk malamnya itu dibaca-baca dulu. Seperti itu. Nah, di sini sebelum Bu Tania masuk ya pada pertemuan berikutnya, di sini Ibu Tania punya gambar ini ya. Nah, ini silahkan kalian bisa tulis apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang gambar ini. Bisa ditulis di selembar kertas atau juga mungkin di buku tulis saja ya nanti supaya tidak hilang. Kalian tuliskan apa yang ada dalam pikiran, terus kemudian pendapat kalian silahkan ditulis tentang gambar ini. Gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, di sini untuk KD 3.2, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar, memahami syarat terjadinya interaksi sosial dengan tepat, menguraikan ciri terjadinya interaksi sosial dengan benar, mendeskripsikan jenis-jenis interaksi sosial dengan tepat. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, kemudian sebelum nanti kita melihat tayangan video dari sekarang dibagi dulu ya kelompoknya ya. Nah, sekarang anak-anak berdiri semua. Ya, ya ayo berdiri semua. Kemudian karena ini dibaginya 5 kelompok, jadi kalian bisa berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang nomornya sama bisa berkumpul di suatu di tempat yang sama. Ya, ayo anak-anak. Ya, bagus ya. Sudah belum? Sudah, Saudara? Sudah Bu Guru. Oh iya. Ya, bagus Saya sekali. kelompok 4 Ibu. Semangat sekali ya. Saya kelompok 2 Ibu. Iya. Sudah semuanya sekarang silahkan semuanya bisa duduk, kemudian bisa kita simak ya untuk video berikut ini. Ya, silahkan ya. Video ini berisi tentang materi pengertian interaksi sosial, kemudian syarat, jenis-jenis interaksi sosial, dan juga nanti ada contoh-contohnya. Ya, silahkan disimak. Ya, sudah ya anak-anak, videonya sudah disimak, sudah. Ya Ibu. Kemudian sekarang kalian bisa buka buku pelajaran yang kalian bawa. Bawa apa? Bawa LKS apa buku modul yang dibawa? LKS Bu. Ya, LKS Ibu. Iya, kalian bisa sebentar untuk membaca materi yang ada di
buku LKS. Sebentar saja. Nah, kemudian setelah ini, nah sekarang Ibu bagi untuk LKPD-nya ya. Di sini nanti sudah ada soal, berisi 5 soal. Nah, nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, di situ sudah ada soalnya, kalian diskusikan bagaimana nanti kalian akan menyelesaikan ya soal-soal yang ada di LKPD. Jadi, mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang ya anak-anak teknisnya kalian nanti bisa membuat catatan-catatan dulu ya untuk berdiskusi kali ini, catatan-catatan kecil baru nanti digabungkan. Ya, kemudian ya ini Bu Guru keliling ya. Ayo, Siti main HP ya. Iya, Ibu. Ayo temannya dibantu untuk mengerjakan. Gimana, Saudar, tugasnya? Ayo, sudah Ini kerjanya tahu bagaimana, yang Ibu? dikerjakan? Saya bingung, Ibu. Ya, ada pertanyaan? Cara kerjanya bagaimana, Bu? Saya bingung. Ya, itu tadi kan Ibu sudah bagi LKPD-nya ya. Itu kalian diskusikan, kalian cari tahu itu jawabannya bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai, nah kalian bisa presentasi untuk ke depan. Ya, ada lagi yang mengalami kesulitan anak-anak? Sudah tahu ya? Ya, Bu. Mira sudah jelas. Belum, Bu. Materinya belum tahu, Bu. Oh, itu ada di LKPD ya, yang tadi Ibu sudah berikan. Di situ ada soal dan itu harus diselesaikan dari tayangan video, kemudian juga dari buku. Nah, harus diperhatikan ya. Iya, iya, Bu. Nah, Main HP Mira, Bu, jadi tidak fokus. iya, HP-nya Bu, mencari ngobrol. materi dulu, jadi Disita saja, Bu, HP-nya, Bu. Iya, kasihan nanti temannya yang mengerjakan cuma satu saja. Namanya bekerja kelompok, jadi harus bareng-bareng, harus sama-sama ya. Ayo, ini kok ada yang tidur ini siapa ini? Ayo bangun. Tadi Ya. malam enggak? Main Tadi game, malam dia begadang. Mas mau nggak tidur ya mungkin ya. nonton K-pop, Iya masih ngantuk. Nonton Korea, Bu. nonton Korea, Ibu, tadi malam. Ya, sudah ya? Sudah tidak ada Sudah, Ibu. kesulitan? Sudah bisa semuanya? Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, karena semua sudah selesai, sekarang bisa salah satu kelompok itu maju dulu ya untuk presentasi. Ya, silahkan untuk kelompok saudar ya. Kelompok saudar, presentasi tentang interaksi sosial. Silahkan. Kalau kelompok, terima kasih Ibu untuk kelompok saya akan mempresentasikan interaksi adalah hubungan antara kelompok, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu saja Ibu yang baru saya dapat. Terima kasih Ibu. Iya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silahkan. Maltiana, ada kelompoknya ada tanggapan dari tadi yang sudah dipresentasikan oleh saudar. Saya, Bu, menambahkan. Oh iya, Suyanti Ya, silahkan. saya dari kelompok 2, Bu, ingin menambahkan. Interaksi terjadi di ada aksi dan reaksi, Bu. Iya, betul, tepat sekali ya. Nah, semua yang hasil dari presentasi ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini alhamdulillah hasilnya sudah bagus dan sudah memuaskan. Nah, sekarang satu anak yang membuat satu kesimpulan. Mungkin Fauziah mungkin akan mewakili teman-temannya untuk membuat satu kesimpulan. Ya, jadi Bu, saya buat kesimpulan, ya bentuk-bentuk interaksi Bu ya. Ya, interaksi itu ada yang asosiatif dan disosiatif Bu. Nah, kalau disosiatif itu yang bermanfaat Bu, misalnya kegiatan yang positif, kerjasama, akulturasi, asimilasi. Nah, seperti itu Ya. Bu. Kalau asosiatif yang jelek lah Bu, yang nggak baik Bu. Misalnya itu pertentangan, persaingan, kontravensi, seperti itu Bu. Iya, pendapatnya tepat sekali ya. Berarti ini anak-anak itu sudah paham apa yang
Ibu Tania berikan hari ini. Nah, tadi di awal pembelajaran, anak-anak kan sudah melihat gambar, kemudian sudah memberikan apa yang ada di dalam pikiran ya tentang idenya. Nah, sekarang bisa dilihat lagi gambar yang tadi. Setelah tadi melihat video, membaca literasi, kemudian berdiskusi, silahkan tuangkan ide lagi, pikirannya lagi tentang gambar yang awal tadi. Nah, di sini ada orang yang duduk seperti ini ya. Nah, itu silakan ditulis lagi di lembaran yang sama dengan lembaran yang tadi. Kemudian nanti bisa dikumpulkan kepada Bu Tania. Seperti itu. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang silakan jelas, diikuti Bu. dulu. Iya. Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Ya, silakan. Ayo yang belum mengumpulkan siapa ini? Sudah semua ya? Mbak Tiana, Ibu yang belum kumpul, masih main Ya, HP. Oh, Mbak Tiana, ayo diselesaikan dulu tugasnya, nanti tidak dapat nilai. Ya, Bu. Ya, Oh, diselesaikan ternyata di dulu. interaksi itu ada kontak ya, orang berkumpul dan lain sebagainya. Iya, kita jadi tahu banyak hal dengan tadi melihat video, dengan literasi, dengan berdiskusi. Nah, jadi sudah selesai ya. Ini untuk tugasnya sudah dikumpulkan semuanya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas ya tentang pengertian interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, dan juga kita sudah membahas tentang contoh-contohnya yang ada di sekitar kita, yang ada di kelas ini misalnya, individu dengan individu, siswa dengan siswa, individu dengan kelompok, Bu Tania dengan kalian semuanya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kemudian juga sudah membahas tentang syarat interaksi sosial, kemudian juga sudah membahas tentang jenis-jenis interaksi sosial. Jadi seperti itu. Kemudian di sini nanti bahwa yang paling terpenting ya adalah dengan mempelajari interaksi sosial. Nah, ini bagaimana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh orang lain apa tidak? Bisa hidup sendiri tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Tidak Ibu. bisa. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk, iya, Makhluk sebagai sosial. sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita akan selalu butuh untuk berinteraksi. Nah, jadi nanti materi ini akan menjadi bekal kalian. Bagaimana kalian akan menjadi individu-individu yang luar biasa di masyarakat, individu-individu yang bisa berinteraksi, individu-individu yang bisa memberikan sesuatu yang positif di masyarakat. Nah, kemudian juga bagaimana kita di masyarakat itu harus saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain, kemudian berempati kepada orang lain, saling menghargai, saling menghormati. Nah, pada pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang tadi ya, sudah Ibu Tania singgung sedikit tadi ada empati. Nah, empati nanti masuk pada faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial yang akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Ada sugesti, motivasi, identifikasi. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, masih ada pertanyaan anak-anak yang belum jelas? Sudah ya? Sudah Jelas semua? semua, Bu. Ya semua, Ibu. Sudah semua ya. Nanti untuk latihan soalnya yang ada di LKS modul jangan lupa untuk bisa dikerjakan. Ya, sudah cukup untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis. Ya, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran selesai. Silahkan Suyanti untuk dipimpin berdoa. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selalu semangat ya anak-anak. Ya, Ya, Ibu. semangat, Ibu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, saya langsung saja kepada yang bertindak sebagai penanggap atau penilai. Disilakan. Ya, saya Pak, mohon izin. Silakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi secara keseluruhan Ibu Mauria sudah menampilkan luar biasa bagus. Cuma ada saran masukan dari saya sedikit. Mungkin pada saat sebelum kegiatan diskusi, mungkin ada pengantar materi dulu Bu, minimal
pengertian yang dasar, karena tadi saya lihat tidak ada pengantar Videonya, materi. Bu. Iya, di video ya, tapi tetap Iya, harus ada tidak saya iya, tayangkan. pengantar minimal tentang apa namanya minimal tentang pengertian, karena kan baru masuk bab 1 ya di pengertian. Jadi Ya, itu saja saran dari saya. Secara keseluruhan sudah luar biasa baik. ya, terima Terima kasih. kasih Bu Suyanti. Ya, Itu saja Oke. dari Pak. Saya, Pak. Langsung berikutnya lagi, silakan. ya untuk Ibu Maria, alhamdulillah semuanya sudah bagus saya lihat. Dari KD-nya sudah ada, tujuan sudah ada, kegiatan inti sampai kegiatan penutup sudah ada. Tetapi di sini ada satu hal yang saya lihat, pengerjaan post-testnya ada nggak? Ada tadi Bu, yang gambar Ada? terakhir. Yang gambar saya share terakhir, saya suruh anak kan di awal tadi menulis apa yang ada di pikiran mereka. Setelah Oh, iya. mengetahui materi, Ya, saya itu suruh. pos awal. Oh, itu Pos- guys. Pretest itu. Saya rasa saya harus belajar sama Bu Maria karena bagus sekali. Sama-sama Bu belajar. Saya lihat dari apa namanya, dari sintaknya juga sudah bagus. Oke. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Bu Maria. Oke, ya. Masih ada yang memberikan tanggapan atau penilaian umpan baliknya? Oke, tidak ada ya? Ya. Tapi Pak, disilahkan Pak, tapi. Saya kira saya juga tidak ada. Oh ya, ya oke Pak, iya. Terima kasih Mas Jadi, Teguh. ya. Ya, terima kasih. Jadi gambaran-gambaran apa yang teman-teman lakukan dari 5 orang ini, ya saya pikir sudah ada menjadi wakil untuk hari ini. Ya, sekarang nanti sebentar atau pertemuan-pertemuan berikutnya apabila teman-teman mau juga melakukan hal yang sama. Itu tadi saya katakan sudah bisa melakukan refleksi, ya, melakukan semacam evaluasi, ya, apa yang mungkin harus dipersiapkan, apa yang akan dilakukan. Ya, sekali lagi hari ini kita sudah mendapatkan 5 peserta yang sudah melakukan purchasing, dan saya pikir ini menjadi catatan bahwa model atau tipe yang dipilih sebagai penentuan solusi itu setidak-tidaknya sudah bisa menjawab permasalahan yang diangkat atau yang dipilih. Nah, termasuk penjabaran dari sintaks-sintaks yang sudah dilakukan, saya pikir itu akan menjadi catatan yang harus diperhatikan, ya, termasuk dari manajemen waktu, ya saya katakan manajemen waktu, mulai dari tahap pendahuluan, ya intinya di kegiatan intinya itu saya katakan tadi itu harus lebih menonjol, kemudian pada saat di penutupannya atau bagian akhirnya itu juga ya harus dimainkan ritmenya lah. Saya katakan di kegiatan purchasing ini ya andai kata misalnya ada hal-hal yang sifatnya pre-memory tapi tetap dimunculkan, ya misalnya ibu harus anak-anak ini saya melakukan penilaian langsung ya, ini yang saya pegang ini rubriknya ya, itu bisa menjadi catatan bagi kita semua. Nah, sekali lagi semua apa yang lebih dari yang hasil pengamatan dari teman-teman semua terhadap temannya yang sudah melakukan purchasing ini, saya pikir ini adalah nilai plusnya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kurang atau masih terkait dengan belum lengkap, nah itulah bagian yang saya pikir harus disempurnakan untuk kegiatan berikutnya. Saya pikir begitu Pak, dan mohon izin Pak Dokter, ya mohon izin Pak sebentar ini Pak, saya izin Pak karena saya harus memimpin raker Pak, rapat kerja sebentar ini ya. Ya partner siap, nanti saya. Jadi ya Pak siapa. Jadi saya untuk sebentar Pak, mohon izin ya. Jadi sebentar Pak, jam berapa yang supaya bisa teman-teman sudah siapkan memang ini? Mungkin jam 3 kita sudah bisa siap. Oh iya. Kalau misalnya Pak ya insya Allah Pak. Kalau saya ada lowong Pak, saya akan masuk juga ikut membantu. Oke, saya pikir waktu yang disediakan, yang kita sediakan hari ini, alhamdulillah sudah terpenuhi untuk di sesi yang pertama ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pukul 15 sebentar. Sekali lagi tetap semangat, ya, tetap memberikan kontribusi yang baik antara satu sama lain. Percayalah
bahwa segala sesuatu kesempurnaan akan lengkap setelah kita mendapatkan masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ini semua adalah bagian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita tutup hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tapi teman-teman semuanya yang karena besok Ibu sudah masuk ujian komprehensif dan ada juga kegiatan mengajar biasanya 10 sampai 15 menit. Jadi tolong yang belum baik tadi PPT-nya itu supaya lebih diperbaiki. Dan insya Allah kita ketemu di ujian komprehensif. Saya pengujinya. Saya lihat sudah ada jadwal dikirim, saya tetap di kelas ini. Alhamdulillah. Ya, disiapkan kan sebelum ditanya itu dikasih waktu dulu untuk mengajar selama kurang lebih 15 menit. Tanya jawab. Ada peer teaching juga Pak ya? Nah, Ada peer teachingnya lagi Pak? ada disuruh mengajar 10 menit. Jadi memang atur memang ada kegiatan pendahuluan nanti penutup. Iya. Bisa materi yang sama Bapak yang kita ajar Iya, sekarang. bisa materi yang sama atau ganti Pak? Terserah Ibu. Yang mana enaknya? Iya, yang sama. Mana yang Ibu enjoy sekali dengan materi itu, saya pikir yang paling bagus, ya. Ya, saya pikir jadi di antara semua materi itu mana yang Ibu kayaknya ini enak sekali, ini yang bisa membangkitkan gairah peserta didik, itu Ibu yang bisa bawakan. Dan besok untuk besok untuk hukumnya jangkau anunya itu kita hanya berhadapan, tidak ada siswa lain, tapi seolah-olah ada siswa ya. Wah, hanya berdua dengan penguji Pak ya? Ya, biasa bertiga, 2 penguji biasa Bu. Iya. Dan tidak tahu kalau format tahun ini apa hanya 1. Tapi 2 biasanya. Jadi Ibu seolah-olah mengajar dengan ada siswa. Ya. Ada biasa yang mengajar ya bersuara siswa tongkis, bersuara guru tongkis. Ya. Karena ada pengalaman Pak, waktunya COVID kan mereka itu ada yang pengalaman Pak. Jadi sambil ngoceh-ngoceh sendiri di depan kamera, di depan televisi, di depan laptop. Jadi nanti misal ini Pak, selamat pagi Ananda, terus saya lagi yang jawab Pak. Selamat Iya pagi. kan, Pak. ya, Boleh. Kan sekarang yang apa yang disampaikan Pak dosen kita tadi bahwa Ibu laksanakan seperti biasa. Jadi jangan, kalaupun Meskipun tidak ada jawaban posisinya pada saat itu Ibu sementara ada ujian komprehensif, anggaplah di depan itu ada siswa. Iya. Artinya jalan saja seperti biasa Ibu. Ya. Ya. Kalaupun ada suara menjawab atau tidak, anggap saja sudah terjawab. Iya, makasih Pak. Ya, oke. Saya pikir begitu Pak. Saya mau izin untuk saya juga izin baru mau ke kampus ini. Iya Pak. Iya. Selamat Terima kasih ya. informasinya Pak. Ya. Ya, sehat semua Bu. Iya, amin. Sehat Bapak. Hukum besok, astagfirullah.